Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul kembali, kita dapat bersapa dan bertatap muka kembali walaupun dalam keadaan jarak jauh seperti ini. Ya, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Apa kabar semua anak-anak MDM Kindaun? Semoga semuanya selalu terus semangat dalam menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, kita kembali lagi pada hari ini, yaitu hari Jumat, inspirasi pagi yang akan Bapak sampaikan. Adapun materi yang Bapak sampaikan hari ini yaitu tentang 3 penyakit hati pembinasa manusia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak Bapak sekalian, menilai orang adalah perkara yang sangat mudah, tetapi tidak dengan menilai diri sendiri. Benteng penghalang bernama keangkuhan terlalu kokoh untuk dirobohkan. Rendah hati mengakui kekurangan dan kesalah langka ditemukan. Begitulah sifat umum sebagian dari kita, karena kebeningan jiwa dan tekad untuk terus memperbaiki diri tidak menyertai dari sifat iri, dengki, dan segenap penyakit hati kerap sangat menguasai, padahal itu adalah sumber dari segala dosa. Nah, adapun Rasulullah mengingatkan kita, yakni 3 hal yang merupakan sumber segala dosa. Hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya ini. Nah, yang pertama, hati-hati terhadap keangkuhan. Nah, kenapa kita harus berhati-hati terhadap keangkuhan? Karena keangkuhan membuat iblis enggan atau tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang kedua yaitu hati-hatilah terhadap tamak. Nah, atau rakus, ya, ingin menguasai sendiri. Karena ketamakan ini mengantarkan Nabi Adam untuk memakan buah yang terlarang, ya, yang berada di surganya Allah SWT. Yang ketiga yaitu berhati-hatilah terhadap iri hati. Nah, kenapa harus berhati-hati terhadap iri hati? Karena kedua dari anak Nabi Adam yang bernama Kabil dan Habil, salah seorang di antaranya saling membunuh, ya, yang mengakibatkan saudaranya ini saling membunuh dan terdorongnya perbuatan iri hati. Nah, hadis riwayat dari Ibnu As-Sakir melalui Ibnu Mas'ud. Nah, karena ketiga penyakit hati ini pula kita terlalu sibuk memperlihatkan orang lain, ya, lupa dan tak sadar tentang diri kita sendiri. Nah, sungguh malang mereka yang sibuk menilai orang dan menyalahkan dan menghakimi seolah dirinya lah yang hanya yang paling benar. Nah, maka kita harus perlu yang namanya introspeksi diri, ya. Nah, kita harus sepenuhnya lebih melihat ke dalam diri kita, mempelajarinya, mengikuti mata batin, ya, hati nurani kita yang selalu menuntun kepada kebenaran. Bila telah mengenali diri, maka kita akan mengenal Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat
dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Nah, sucikanlah atau murnikanlah ketaatan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, bukan kepada Tuhan-Tuhan yang kecil, ya, yang menjadi berhala, patung, batu, pohon dan lain-lain. Nah, dengan mengenal Tuhan, maka akan menyadarkan kita terhadap peran serta fungsi hidup kita selama berada di dunia. Mengenali diri juga bermakna bahwa harus diimani 100% tentang adanya pengadilan yang dijamin keadilannya. Nah, maka kita sebagai manusia, maafkanlah dan berjanjilah kita takkan atau tidak akan melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka buat kezaliman kepada kita, ya. Untuk itu kita harus merenungi, mengenali diri kita dan dijadikan dalam kebiasaan sehari-hari. Kalau kita juga sakit hati, tentu saja orang lain pasti merasakannya, ya. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran surah Asy-Syura ayat 43. Nah, adapun hadis dari riwayat Tirmizi, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, tutuplah keburukan itu dengan amal kebaikan, niscaya kebaikan tadi tidak akan menghapus keburukan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Artinya temanilah sesama manusia dengan akhlak dan perbuatan yang baik. Nah, sungguh bahagia mereka yang setiap waktunya disibukkan untuk menyesali setiap dosa, terus memohon ampun dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Nah, itu saja untuk inspirasi pagi pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di masa pandemi ini. Terus jaga protokol kesehatan, selalu gunakan masker saat berada di luar rumah, mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan selalu berdoa semoga kita dapat kembali dalam keadaan normal seperti biasanya. Dan kepada anak-anak Bapak, terus semangat belajarnya walaupun dalam keadaan jarak jauh, tidak menyurutkan semangat untuk terus belajar kapanpun dan dimanapun untuk meraih masa depan yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.